Shalom saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sangat senang saya Yohanes masih bisa bersama dengan saudara pada saat ini, secara khusus dalam program Figur. Bagaimana kabar saudara saat ini? Ya, semoga saya jumpai saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan di dalam kita menghadapi berbagai macam tantangan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui program ini kita diingatkan, kita dikuatkan untuk kita mengenal Tuhan yang kita sembah lebih dalam lagi. Jadi kita tidak hanya mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan kita, tetapi kita mengenal Dia lebih dalam lagi sebagai pribadi yang mengasihi kita, sebagai pribadi yang mengasihi dunia ini. Kita akan mengenal pengajaran-pengajarannya, kita akan mengenal apa yang menjadi kehendaknya di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita hari makin hari semakin bertumbuh, dan kita semakin serupa dengan Dia. Dan kiranya melalui program ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Dari studio saya menyampaikan, selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia di mana kita ada pada saat ini, seringkali, bahkan sangat sering, ketika orang melakukan tindakan kebaikan, kebajikan, itu ada harapan bahwa dia akan mendapatkan pujian. Bukankah kita sering menyaksikan, bahkan mungkin mengalami bahwa ketika kita memberikan sesuatu, kemudian lupa diumumkan, pernah ya? Lupa diumumkan, kita menjadi marah. Loh, kenapa nggak diberitahu? Kenapa nggak diberitahu kalau saya memberikan sesuatu, bahkan lupa dicatat? Ya mungkin maksudnya secara administrasi supaya jelas. Tetapi ada orang-orang tertentu dia memberikan sesuatu dengan tujuan untuk apa? Dilihat, diperhatikan oleh orang lain. Dengan maksud supaya dia mendapatkan pujian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita mencontoh apa yang dia lakukan, apa yang dia jalankan ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Itu menjadi acuan bagi kita di dalam kita bertindak. Jadi dia memberikan contoh bagaimana seharusnya hidup. Itu dia berikan contoh. Karena dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan prinsip-prinsip kehidupan yang baik, prinsip-prinsip kehidupan yang benar yang harus dilakukan oleh manusia, supaya manusia itu berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan sekarang di dalam Injil Markus pasal yang ke-7, ayat 31 sampai dengan 37. Nah, di bagian ini dijelaskan bahwa kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara, ini sebuah rangkaian pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah dia dari daerah Tirus. Saudara masih ingat pelajaran yang telah kita pelajari bagaimana Yesus memberikan perhatian kepada seorang wanita Yunani. Saat itu kita belajar tentang bahwa Yesus tidak diskriminasi. Dia mengasihi semua bangsa, dia mengasihi semua suku, tidak membeda-bedakan. Itu yang kita pelajari.
Nah, pada saat ini kita belajar lagi tentang pribadi Yesus. Seorang yang penuh dengan belas kasihan. Seorang yang aktif, seorang yang terus-menerus melakukan pelayanan, tidak pernah berhenti. Dia terus-menerus melakukan pelayanan. Dan dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Itu yang dilakukan terhadap seseorang yang mengalami kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Karena apa? Dikatakan dia tuli dan gagap. Dia tidak mendengar dan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mungkin menggunakan saat ini bahasa isyarat. Tetapi Tuhan mengasihi orang ini. Tuhan memperhatikan orang ini. Karena dijelaskan tadi kita baca. Di situ orang membawa kepadanya. Ada orang-orang di sekitarnya yang memperhatikan orang yang tuli dan gagap ini. Karena pada saat itu Yesus sedang melewati daerahnya. Dan Yesus memberikan perhatian kepada orang yang tuli dan bisu ini. Yesus melihat saudara kebaikan orang yang memperhatikan orang lain ini. Kadang-kadang dalam hidup kita nggak mau peduli dengan orang lain. Memang gue pikirin, aku aja susah bagaimana mikirin orang lain. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana kita peduli kepada orang lain. Memiliki kebaikan hati kepada orang lain itu kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Kewajiban kita sebagai umat manusia. Tidak pandang dia agama apa, tidak pandang dari suku mana. Kalau dia butuh perhatian, kita perhatikan. Karena memang itu tugas kita sebagai umat manusia. Kadang-kadang kita beda-bedakan. Dia dari suku apa, dia agama apa. Sehingga kita membatasi diri kita, mengingkari kemanusiaan kita yang mulia, yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan Yesus mempraktekkan ini. Bagaimana seharusnya sebagai manusia kita hidup, harusnya bagaimana? Ya peduli kepada orang lain, termasuk ketika dia melintasi ada di daerah Dekapolis, dia menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Bahkan dikatakan di sini, ia bisa berkata-kata dengan baik. Nah, yang ingin kita pelajari saat ini bukan masalah bagaimana dia berbuat kebaikan. Itu pasti dia lakukan dan dia memberikan contoh kepada kita. Seharusnya manusia itu begitu. Dia tidak pandang bulu, pokoknya ada kesempatan, dia mampu lakukan. Untuk apa? Berbuat baik kepada orang lain. Tapi bukan di situ yang ingin kita pelajari. Yang ingin kita pelajari adalah, yang ingin kita lihat di sini adalah apa yang diucapkan oleh Yesus di dalam ayat 36. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi orang-orang yang memperhatikan, yang membawa orang yang tuli dan gagap ini, berpesan kepada mereka supaya apa katanya? Supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Artinya cukuplah di lingkungan mereka saja melihat ini. Syukuri di tengah-tengah lingkungan saja, nggak usah ceritakan kemana-mana. Apa maksudnya ini? Yesus ingin mengajarkan kepada kita, berbuat baik itu merupakan kewajiban. Sebagai umat manusia, kita wajib melakukan kebaikan dari kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Tuhan melalui kehidupan kita, agar kita salurkan kepada orang lain. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Ketika orang-orang datang membawa orang yang tuli dan gagap ini, Yesus tidak menolak. Justru memisahkan orang ini, kemudian apa? Dilakukan pelayanan secara pribadi. Ya, disembuhkan orang ini, bahkan dikatakan dia bisa berkata-kata dengan baik. Artinya dia bebas. Dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Dia tuli, dia gak bisa mendengarkan. Dia gagap, atau dia bisu gak bisa berbicara. Tuhan sembuhkan, dia bisa mendengar dengan baik, berkata-kata dengan baik. Artinya ada harapan yang diberikan kepada orang ini. Seharusnya Yesus ini kan dipuji-puji. Wah, luar biasa. Tetapi dia berkata, Yesus berpesan, jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Kalau zaman sekarang nggak perlu ditulis di spanduk-spanduk bahwa kita sudah menyembuhkan orang. Nggak perlu ditulis-tulis, diumumkan dan sebagainya. Saya sudah berbuat kebaikan. Nggak perlu katanya. Tapi kewajiban kita untuk melakukan kebaikan itu adalah kewajiban kita. Tugas kita. Untuk melakukan apa yang baik kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu menjadi tugas kita sebagai pengikut-pengikutnya. Nah, supaya kita apa? Sekarang berpikir lebih jelas lagi. Jangan kita melakukan kebaikan pilih-pilih kasih. Kalau di gereja, kalau yang kaya kita perhatikan.
Kalau yang kurang mampu kita sepelekan, tidak boleh. Yesus tidak mengajar yang demikian. Dia mengajar kita harus melakukan kebaikan. Nah, kalau kita sudah melakukan kebaikan, Yesus juga ajar apa? Jangan digembar-gemborkan. Jangan dipublikasikan. Jangan diceritakan. Sudahlah, jangan ceritakan. Tahu nggak? Kemarin saya kasih persembahan lu banyak sekali. Wah, kemarin saya kasih ini. Nggak usah disampaikan. Apa yang diberikan tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Biar Tuhan saja yang tahu. Itulah prinsip-prinsip yang diajar oleh Tuhan. Karena kita memang diajarkan agar melakukan kebaikan bukan untuk dipublikasikan, dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu dia berpesan untuk jangan menceritakan. Tetapi memang walaupun dia berpesan demikian, ya namanya orang-orang yang menceritakan kepada orang-orang lain. Tetapi bukan dari Yesus. Yesus tidak sampai kemana-mana, tugasnya ya melakukan tugas itu saja. Dan ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan sebagai umat Tuhan. Mari kita berbuat yang baik kepada semua orang. Tidak pandang bulu, kita berbuat yang baik. Tetapi juga mari kita tidak menggembar-gemborkannya, menceritakan kemana-mana. Karena kita hanya mengharapkan pujian. Jangan. Karena masing-masing kita diberikan tugas untuk melakukan kebaikan, dan semuanya, jika kita bisa melakukan itu semua anugerah Tuhan. Dan tidak perlu digembar-gemborkan. Biar kemuliaan kembali kepada Tuhan. Itu pengajaran yang kita pelajari pada hari ini. Kiranya pelajaran ini mengingatkan kita, menyadarkan kita. Berbuat baik itu keharusan. Dan juga menjadi kewajiban bagi kita untuk tidak mencari pujian dari manusia. Jika saudara rindu mengenal siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya itu, silahkan bisa kirimkan pertanyaan atau kirimkan respon atau surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081333777386. Ada tim yang akan memberikan pelayanan bagi saudara semuanya. Dan karena keterbatasan waktu, saya Yohanes mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.